Pernahkah kamu merasa seolah hidupmu selalu dipenuhi masalah? Baru bangun tidur, motor susah dinyalakan. Berangkat kerja kehujanan. Di kantor dimarahi atasan. Pulang macet. Sampai rumah listrik mati. Rasanya satu hari penuh hanya berisi kesialan. Tapi pernahkah kamu memperhatikan sesuatu? Di hari yang sama, sebenarnya ada juga banyak hal baik yang terjadi. Kamu masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Masih ada keluarga yang menanyakan apakah kamu sudah makan. Masih ada teman yang membuatmu tersenyum. Masih ada makanan hangat yang bisa kamu nikmati. Hanya saja, semua itu sering tidak terlihat karena pikiran kita terlalu sibuk menghitung masalah. Hari ini kita akan membahas sebuah kebiasaan sederhana yang mampu mengubah cara kita menjalani hidup. Ketika kamu fokus pada hal-hal baik dalam hidupmu, hal-hal baik itu akan semakin bertambah. Bukan karena dunia tiba-tiba berubah, tetapi karena cara kita melihat dunia berubah. Dan percaya atau tidak, perubahan itu bisa mengubah keputusan, hubungan, bahkan masa depanmu. Jadi pastikan kamu menonton sampai selesai, karena di bagian akhir nanti ada satu latihan sederhana yang bisa kamu lakukan mulai malam ini sebelum tidur. Latihan ini hanya membutuhkan waktu beberapa menit, tetapi dampaknya bisa mengubah cara berpikirmu dalam jangka panjang. Mari kita mulai. Bayangkan kamu diberi sebuah kertas putih yang sangat besar. Lalu seseorang membuat satu titik hitam kecil di tengahnya. Kemudian dia bertanya, "Apa yang kamu lihat?" Sebagian besar orang akan menjawab, "Ada titik hitam." Padahal hampir seluruh bagian kertas berwarna putih. Mengapa kita lebih mudah melihat titik hitam daripada hamparan warna putih yang jauh lebih luas? Begitulah cara pikiran manusia bekerja. Satu masalah kecil seringkali menutupi puluhan hal baik yang sebenarnya masih kita miliki. Satu komentar negatif bisa menghapus 100 pujian. Satu kegagalan membuat kita lupa puluhan keberhasilan. Padahal hidup tidak pernah hanya berisi titik hitam. Masalahnya bukan pada hidup. Masalahnya adalah fokus kita. Coba lihat kehidupan seorang pedagang kecil. Pagi-pagi dia membuka warung dengan penuh harapan. Hari itu hanya sedikit pembeli. Hari ini sepi sekali. Padahal jika dipikirkan lagi, masih ada pelanggan setia yang datang. Masih ada keuntungan meskipun tidak besar. Masih ada kesempatan membuka usaha lagi besok. Kalau pikirannya hanya tertuju pada pembeli yang tidak datang, semangatnya akan habis. Tetapi kalau ia fokus pada pelanggan yang masih percaya kepadanya, semangatnya akan tumbuh. Dan orang yang semangat biasanya akan lebih ramah, lebih kreatif, lebih tekun. Pelanggan justru semakin banyak. Hal baik benar-benar bertambah. Mari kita ambil contoh yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Ada dua mahasiswa yang mendapatkan nilai B. Mahasiswa pertama berkata, "Aku gagal. Kenapa bukan A?" Selama seminggu ia murung. Malas belajar. Malas ikut diskusi. Nilainya justru turun pada ujian berikutnya. Mahasiswa kedua berpikir berbeda. "Syukurlah masih B, berarti aku sudah berada di jalur yang benar. Tinggal memperbaiki sedikit." Ia belajar lebih giat, bertanya kepada dosen, meminta masukan dari teman. Semester berikutnya nilainya menjadi A. Nilainya berbeda bukan karena keberuntungan, tetapi karena cara mereka memandang keadaan. Bayangkan hidup seperti sebuah kebun. Setiap hari kamu bebas memilih tanaman apa yang akan disiram. Kalau setiap hari kamu menyiram rumput liar berupa rasa iri, marah, kecewa, dan mengeluh, rumput liar itu akan tumbuh semakin besar. Tetapi jika setiap hari kamu menyiram rasa syukur, harapan, semangat, dan kebaikan, tanaman itulah yang akan berkembang. Pertanyaannya sederhana. Selama ini kamu lebih sering menyiram yang mana? Banyak orang mengira bersyukur berarti menutup mata terhadap masalah. Padahal bukan begitu. Bersyukur bukan berarti menganggap hidup selalu mudah. Bersyukur berarti mengakui bahwa di balik kesulitan, masih ada alasan untuk tetap melangkah.
Orang yang bersyukur tetap boleh sedih, tetap boleh kecewa, tetap boleh menangis. Tetapi ia tidak tinggal terlalu lama di dalam kesedihan. Ia memilih bangkit. Pernahkah kamu naik kendaraan saat hujan deras? Kaca depan dipenuhi air. Kalau wiper tidak bekerja, pandangan menjadi kabur. Padahal jalan di depan tetap ada. Begitu pula pikiran kita. Rasa marah, kecewa, iri, dan pesimis ibarat air hujan yang menutupi pandangan. Sedangkan rasa syukur adalah wiper yang membantu kita melihat jalan dengan lebih jelas. Masalahnya tidak langsung hilang, tetapi kita bisa melihat solusi. Lihatlah anak kecil. Ketika diberi balon sederhana, ia bisa tertawa bahagia. Ketika menemukan kupu-kupu, ia merasa kagum. Mengapa? Karena mereka lebih mudah melihat hal-hal baik. Semakin dewasa, kita justru sering kehilangan kemampuan itu. Kita sibuk membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Melihat media sosial membuat kita merasa semua orang lebih sukses. Padahal kita hanya melihat cuplikan terbaik kehidupan mereka. Sementara kita membandingkannya dengan seluruh isi kehidupan kita. Perbandingan yang tidak pernah adil. Ada seorang tukang becak yang pernah berkata, "Saya memang belum kaya, tapi setiap hari masih bisa bekerja, masih bisa makan, anak-anak masih sekolah. Itu sudah membuat saya bersyukur." Kalimat sederhana, namun mengandung kebijaksanaan luar biasa. Kadang orang yang memiliki sedikit justru lebih damai, sementara yang memiliki banyak masih merasa kurang. Ternyata kebahagiaan bukan soal jumlah, tetapi soal cara memandang. Sekarang bayangkan dua orang diberi uang 100.000 rupiah. Orang pertama mengeluh, hanya 100.000. Orang kedua berkata, "Alhamdulillah, masih ada 100.000. Jumlah uangnya sama. Perasaan mereka berbeda. Keputusan mereka juga berbeda. Orang yang bersyukur biasanya lebih bijak mengelola apa yang dimiliki. Sedangkan yang terus merasa kurang cenderung boros karena mengejar kepuasan yang tidak pernah selesai. Dalam keluarga juga demikian. Kalau setiap hari kita hanya memperhatikan kesalahan pasangan, hubungan akan dipenuhi pertengkaran. Tetapi kalau kita mulai memperhatikan perhatian-perhatian kecil, mengantar ke tempat kerja, mengingatkan makan, mendengarkan cerita, kasih sayang akan tumbuh kembali. Yang kita fokuskan akan berkembang. Di tempat kerja pun sama. Kalau kita hanya fokus pada rekan kerja yang menyebalkan, setiap hari terasa melelahkan. Tetapi kalau kita mulai menghargai rekan yang suka membantu, lingkungan kerja terasa jauh lebih nyaman. Bukan karena semua orang berubah, tetapi karena fokus kita berubah. Sekarang mari lakukan sebuah latihan kecil. Coba ingat hari ini. Sebutkan dalam hati 5 hal baik yang terjadi. Mungkin kamu masih sehat, masih bisa makan, masih sempat berbicara dengan orang tua, masih punya pekerjaan, masih bisa menonton video ini. 5 hal sederhana, namun sering terlupakan. Banyak penelitian psikologi menunjukkan bahwa orang yang secara rutin melatih rasa syukur cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah, hubungan sosial yang lebih baik, kualitas tidur yang lebih baik, dan semangat hidup yang lebih tinggi. Ini bukan sekadar motivasi. Ini adalah kebiasaan yang bisa dilatih. Semakin sering dilakukan, semakin kuat pengaruhnya terhadap cara kita menjalani hidup. Mulai malam ini, sebelum tidur, lakukan satu kebiasaan sederhana. Ambil secari kertas atau buku kecil. Tuliskan 3 hal baik yang kamu alami hari itu. Tidak harus besar. Bisa sederhana makanan yang enak, obrolan yang menyenangkan, atau langit sore yang indah. Lakukan selama 30 hari. Perhatikan bagaimana perlahan-lahan pikiranmu mulai berubah. Kamu akan lebih mudah melihat peluang daripada hambatan. Lebih mudah tersenyum daripada mengeluh. Lebih mudah bangkit daripada menyerah. Hidup ini tidak selalu sempurna. Tidak semua doa langsung terkabul. Tidak semua rencana berjalan sesuai harapan. Tetapi selalu ada sesuatu yang patut disyukuri. Dan selama kita masih mampu melihat hal-hal baik,
harapan akan selalu ada. Karena pada akhirnya, apa yang kita fokuskan akan menentukan bagaimana kita menjalani hidup. Jika setiap hari kita memilih melihat cahaya, maka dunia akan terasa lebih terang. Jika setiap hari kita memilih melihat kesempatan, maka peluang akan semakin banyak. Jika setiap hari kita memilih melihat kebaikan, maka hati kita akan dipenuhi kedamaian. Jadi mulai hari ini, jangan hanya menghitung apa yang hilang. Hitung juga apa yang masih kamu miliki. Jangan hanya mengingat kegagalan. Ingat juga setiap langkah kecil yang berhasil kamu lewati. Karena ketika kamu fokus pada hal-hal baik dalam hidupmu, hal-hal baik itu akan semakin bertambah. Semoga setelah mendengarkan renungan ini, kita semua menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih bersyukur, lebih kuat menghadapi tantangan, dan lebih mampu menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana yang sering kita abaikan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga hari ini menjadi awal dari kebiasaan baru untuk melihat lebih banyak kebaikan dalam hidup. Sampai jumpa di renungan inspiratif berikutnya.